Jadi bisa juga lewat mediator dulu, mediator nanti yang akan mencoba mencari titik temu, kalau tidak ya jatuhnya nanti ke pengawas ketenagakerjaan. Jadi kita itu ada 1.400 sekian tersebar seluruh Indonesia pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan inilah yang akan turun, perusahaan harus memperbaiki. Dalam waktu 30 hari maksimum, kalau tidak terjadi perbaikan juga muncul nota pemeriksaan kedua. Banyak beberapa kasus itu tidak dipatuhi oleh perusahaan atau tidak diikuti. Apakah ini juga menjadi tugas seorang menteri kan? Harus, ya. Okay. Jadi begini, ketika ada sebuah norma, apalagi itu terkait tentang upah, gitu ya, upah itu kan regulasi, ya. Jadi ada peraturannya dan itu harus dijalankan. Nah, ketika itu tidak dijalankan, maka pekerja berhak menuntut, gitu ya, dan kemudian melaporkan. Nah, disinilah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita punya pengawas ketenagakerjaan. Ya, bukan langsung menterinya turun, Mbak Eli, ya. Tinggal laporkan ya. Ya, jadi kita itu ada 1.400 sekian tersebar seluruh Indonesia pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan inilah yang akan turun, gitu ya, untuk kemudian melakukan verifikasi. Ya, benar nggak seperti itu? Ya, kalau iya mereka keluar dengan nota pemeriksaan 1. Ya, itu menunjukkan bahwa benar kasusnya, perusahaan harus memperbaiki. Nah, dalam waktu 30 hari maksimum, kalau tidak terjadi perbaikan juga muncul nota pemeriksaan kedua. Kalau enggak juga, maka kemudian masuk kepada pengadilan. Nah, di situ jadi prosesnya itu sudah baku, gitu ya. Sebelum ada pengawas ketenagakerjaan, kita punya mediator juga sebenarnya. Jadi bisa juga lewat mediator dulu, mediator nanti yang akan mencoba mencari titik temu, kalau tidak ya jatuhnya nanti ke pengawas ketenagakerjaan. Artinya Pak Menteri, pengawas ini bekerja berdasarkan aduan atau mereka juga ngecek satu persatu memang standar gaji sesuai UMP itu sudah ditetapkan oleh tiap-tiap perusahaan? Basisnya harusnya bisa dua-duanya, tapi kan dua arah lah ya, bisa ada aduan, bisa juga memeriksa, mengawasi. Ya, sekarang itu kita punya norma 100 yang kita, ini baru inisiatif baru. Nah, jadi norma ini inovasi 100 ini, menteri kita nih. Jadi panduan self assessment bagi perusahaan sudah sejauh mana mereka comply dengan norma-norma checklist gitu ya. Oke. Nah, dan kita sekarang sosialisasikan. Nah, dari situ menjadi catatan, ya kan, kalau mau langsung turun kan jumlah perusahaan kita itu ratusan ribu, Mbak Eli. Tenaganya 1.400. Diketok satu-satu perusahaannya, nanti ketemunya security, begitu ya. Nah, jadi kita inisiatif dengan self assessment norma 100 namanya, ini sedang kita kampanyekan. Nah, dari situ nanti kita bisa pilih, ya, mana yang kemudian masih banyak merahnya, kemudian ya tidak harus sifatnya kita itu adalah enforcement, bisa juga kita melakukan coaching dan seterusnya. Pak Menteri, saya jadi ingin tahu, pernah adakah sanksi terberat gitu, dan bagi perusahaan yang betul-betul ternyata memang sudah terbukti tidak menjalankan peraturan bahwa harus UMP sesuai UMP yang ditetapkan, lalu pernah mendapatkan sanksi tertinggi tersebut, Pak Menteri? Iya, yang memberikan sanksi nanti tentu bukan kami. Jadi kita keluar dengan rekomendasi, Mbak. Rekomendasi kepada, ya, kalau perusahaan itu kan izin usaha dan macam-macam ke Pemda. Nah, jadi kita di situ. Oh, jadi bisa sampai izinnya dicabut. Itu rekomendasi kita. Tidak bisa beroperasi. Atau kemudian ada bagian dari bisnisnya yang kemudian ditutup. Dan seterusnya. Jadi sanksi-sanksi itu sebetulnya harusnya membuat perusahaan-perusahaan harusnya taat ya Pak Menteri untuk memenuhi kewajiban upah kepada karyawan-karyawannya. Ya, itulah peran dari law enforcement. Sesudah tadi fungsi mediasi itu dilakukan secara optimal. Law enforcement kan di ujung ya. Sesudah sosialisasi kita lakukan, sesudah kita ingin hubungan industri yang kondusif itu kita advokasi semua. Kalau tidak bisa juga ya terakhir law enforcement.